Episode 13. Sandiwara. Clara dan Arka terkejut dengan pertanyaan sang ibu. Arka bingung untuk menjawab. Karena jujur saja pria itu bukan tipe pria yang bisa bersandiwara. Berpura-pura memang tidak menyenangkan. Tetapi dia harus melakukannya. Misinya untuk bisa mendapatkan hati Clara harus berhasil. Sudah hampir 3 bulan. Tante, jawab Clara asal. Tentu saja wanita itu tahu jika Arka tidak bisa menjawabnya karena mereka baru saja menjadi sepasang kekasih pura-pura. Wow, hampir 3 bulan dan kalian merahasiakan hubungan ini dari kita semua? Seru Indri. Iya tante. Mas Arka tidak mau kalau hubungan kami diketahui oleh siapapun. Saya kan masih kuliah, nanti bisa mengganggu belajar saya. Karena Mas Arka juga dosen saya. Jadi dia benar-benar perhatian. Rasanya Clara ingin muntah karena bisa dengan lancar mengucapkan kebohongan itu. Kamu mahasiswinya Arka? Tanya Indri. Iya tante. Tapi sebentar lagi saya wisuda kok. Usia saya juga hampir 22 tahun. Jawab Clara yang melihat wajah jelek Arka ketika dia mengatakan mahasiswinya. Sepertinya Arka tidak menceritakan masalah ini dan takut kalau ibunya tidak setuju. Pantas saja selama ini Arka tidak pernah mau jika dijodohkan dengan wanita yang tante bawa. Pasti kamu sudah menjadi incaran Arka sejak lama dan kamu secantik ini. Sungguh luar biasa. Mama nggak nyangka kalau ternyata Arka punya kekasih. Ujar Indri tidak berhenti mengagumi kecantikan Clara. Clara ini memang cantik. Memiliki darah China dan Jerman. Jadi jangan tanya bagaimana perpaduan campuran yang membuatnya semakin sempurna. Betul Ma. Jadi setelah ini Mama tidak perlu lagi mencarikanku wanita lagi. Ucap Arka terlihat lega, sepertinya yang dia takutkan tidak terjadi. Arka takut kalau ibunya tidak setuju karena Clara mahasiswinya sendiri. Seorang pelayan muda datang membawa minuman untuk mereka. Pelayan itu pun menyempatkan diri untuk melirik Clara yang memang benar-benar cantik. Wah, ini bisa menjadi gosip panas di mansion. Batin pelayan itu. Tentu saja Mama tidak akan mencarikan wanita lagi. Sudah ada wanita secantik ini yang akan menjadi menantu Mama. Pokoknya kalian harus secepatnya melangsungkan pernikahan. Ucap Indri menggebu. Loh kok langsung nikah? Mah, kita baru pacaran dan Clara juga belum lulus kuliah. Memangnya ada larangannya menikah waktu masih kuliah? Justru pacaran itu jangan lama-lama. Mending pacaran dengan label halal. Arka benar-benar kehabisan kata-kata untuk menjawab mamanya. Sebenarnya niat dia membawa Clara menghadap sang mama hanya untuk membuat wanita yang melahirkannya itu tidak mencarikannya jodoh lagi dan juga atas permintaan Indri. Arka tidak tahu kalau Indri menganggapnya serius. Bahkan terus berlanjut ke jenjang pernikahan. Padahal mereka kan hanya berpura-pura saja dan tidak akan memikirkan hal yang lebih jauh lagi. Arka, kapan kamu akan melamar Clara secara resmi kepada orang tuanya? Uhuk. Arka tersedak air yang baru masuk ke tenggorokannya. Clara refleks mengelus punggung Arka dan hal itu membuat Indri semakin bahagia. Sepertinya mereka memang tidak pura-pura. Batin Indri masih di kediaman Wiguna. Setelah drama tersedak itu, akhirnya Arka dan Clara ikut menikmati makan siang bersama. Indri, wanita itu ngotot menyuruh Arka dan Clara makan siang di sana. Katanya Arka sudah lama tidak pulang padahal baru beberapa hari yang lalu pria itu pulang ke rumah orang tuanya. Clara yang sebenarnya sudah sangat ingin pergi dari tempat itu akhirnya harus bersabar lebih lama, meskipun terkadang masih agak canggung. Tetapi karena Clara wanita yang supel dan selalu bisa menempatkan diri, akhirnya dia menjadi terbiasa dengan ibunya Arka. Jadi gimana? Arka, kapan kamu akan melamar Clara? Mama udah makin tua loh. Uhuk. Kali ini Clara yang langsung batuk mendengar pertanyaan dari Indri. Kenapa Mama jadi bahas itu lagi? Ya. Mama ingin tahu aja, kamu serius apa enggak sama Clara? Entahlah Ma. Besok-besok lagi deh bahas lamaran. Jujur kita belum siap untuk melanjutkan ke jenjang itu. Kita baru nikmati masa pacaran. Jawab Arka datar. Clara merasa bersyukur atas jawaban dari Arka barusan. Sungguh dia tidak pernah berpikir akan terseret ke dalam sandiwara seperti ini. Indri menyipitkan matanya. Merasa curiga dengan putranya yang terdengar kelewat datar dengan jawaban itu. Arka, apakah kalian hanya bersandiwara? Sebenarnya kalian bukanlah sepasang kekasih dan Clara. Apakah kamu diancam oleh putra tante ini? Clara mendelik mendengar ucapan Indri yang terdengar seperti pernyataan dan bukan pertanyaan, dan sayangnya semua itu memang benar, sedangkan Arka sedikit menegang. Tetapi berhasil menguasai dirinya kembali.
Arka lupa jika mamanya ini memiliki insting yang tajam. Sepertinya dia harus akting lebih natural lagi agar mamanya tidak curiga. Game. Begini mah, mama jangan berpikir seperti itu. Kami ini memang sepasang kekasih dan tidak ada ancaman apapun untuk Clara agar membantuku. Jawab Arka melirik ke arah Clara yang masih fokus dengan makanan penutup. Benar seperti itu. Clara, kalau kalian memang sepasang kekasih, tetapi kenapa sejak tadi kalian terlihat sangat kaku? Bahasa tubuh kalian itu tidak bisa dibohongi. Tante, Mas Arka memang seperti ini bawaannya. Sangat kaku. Jadi tante tidak perlu khawatir. Meski begitu kami saling mencintai. Ujar Clara menatap Arka yang kini juga sedang menatapnya. Tatapan matanya benar-benar berbeda. Membuat Clara bisa tenggelam di dalamnya. Syukurlah. Clara dan Arka juga ikut bersyukur karena Indri percaya pada mereka. Clara tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Seharusnya dia bisa menahannya sampai nanti Arka mengantarnya pulang. Tetapi saat ini Clara tidak bisa menahannya lagi. Indri yang melihat gelagat calon menantunya itu merasa sedikit curiga. Clara terlihat gelisah pada saat dia duduk. Clara, ada apa nak? Tanya Indri. Arka menoleh ke arah Clara dan melihat wanita itu yang sedang tersenyum aneh. Sebenarnya aku ingin buang air kecil tante. Ini udah nggak tahan. Jawab wanita cantik itu. Astaga, kenapa kamu tidak bilang kalau mau buang air kecil? Arka, antar kekasihmu ini ke toilet yang ada di dalam kamarmu. Ucap Indri terhadap putranya. Loh, kenapa nggak di dekat dapur aja? Baru perbaikan? Sana ajak Clara ke kamarmu. Masa ke kamar mama? Ayo, aku antar ke toilet. Tetapi kamarku ada di lantai atas. Ujar Arka berdiri, mengulurkan tangannya meminta Clara untuk menyambutnya. Clara pun mengerti dan segera menggenggam tangan Arka sambil berdiri. Permisi tante, saya ke toilet dulu. Pamit Clara. Indri mengangguk sambil tersenyum. Setelah kedua sejoli itu pergi, Indri memerintahkan asisten pribadinya untuk menelepon seseorang. Sedangkan di sisi lain, Clara masuk ke dalam kamar Arka yang berada di lantai atas. Luasnya hampir sama dengan kamarnya yang ada di apartemen, warna abu-abu dan putih juga mendominasi kamar ini. Kamar mandinya ada di sana. Tunjuk Arka pada sebuah pintu berwarna abu-abu. Clara mengangguk dan berjalan masuk ke dalamnya. Arka menutup pintu kamar dan berjalan ke arah sofa. Duduk di sana untuk menunggu wanita itu. Tidak lama kemudian Clara membuka pintu kamar mandi dan keluar dari dalam sana. Arka menatap Clara yang saat ini juga tengah menatapnya. Arka berdiri dan perlahan pria itu berjalan mendekat, menatap Clara dengan sorot mata yang tak terbaca. Pak, nafas Clara tercekat ketika wajah Arka sudah berada di depan wajahnya. Mungkin hanya berjarak 5 cm. Jangan menggoda saya, Clara. Wanita itu mengerjapkan matanya bingung dengan ucapan Arka. Saya tidak sedang menggoda Anda. Wanita itu mundur beberapa langkah karena Arka terus maju dan mengukungnya di tembok tepat saat Clara sudah tidak bisa berkutik. Kamu menggoda saya, Clara. Apakah kamu mau mengulangi kegiatan malam itu lagi? Bisik Arka menyeringai. Sedangkan Clara langsung melotot ketika Arka membelai pipinya sampai ke tulang leher, membuat sensasi menggelitik di perutnya. Apa maksudmu? Aku tidak menggodamu. Arka tidak menghiraukan ucapan Clara. Pria itu langsung menarik Clara ke dalam dekapannya, menciumnya penuh hasrat. Sepertinya Arka tidak bisa mengendalikan dirinya saat hanya berdua Clara di kamar seperti ini, bersambung.